Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah yang mencakup pengertian, fokus pembahasan, manfaat dan tujuan mempelajarinya serta hubungan antara keduanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu hadis riwayah. Apa sih ilmu hadis riwayah itu? Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang mempelajari cara penyampaian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke generasi kita. Fokus utamanya itu adalah kepada sanad dan matan. Dari segi keaslian dan keabsahan transmisi, istilah riwayah itu berasal dari kata rawa yang berarti menyampaikan atau meriwayatkan. Nah, ilmu hadis ini bersifat eksternal, yaitu yang memverifikasi bagaimana hadis diceritakan secara akurat tanpa distorsi atau tambahan yang lainnya. Sedangkan ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari pemahaman mendalam terhadap isi hadis. Fokusnya itu kepada analisis makna, konteks historis, dan keabsahan isi hadis dengan membandingkannya terhadap sumber-sumber Islam lainnya, seperti Al-Quran. Istilah riwayah ini berasal dari kata dara yang berarti memahami atau mengetahui. Kalau ilmu ini bersifat internal, yaitu yang menggali esensi dan implikasi hadis untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan fokus pembahasannya. Nah, kalau ilmu hadis riwayah ini, pembahasan utama itu yang meliputi kriteria perawi yang sahih seperti keadilan, ketetapan hafalan, dan kontinuitas sanad. Topik lainnya itu termasuk klasifikasi hadis berdasarkan sahih, hasan, dhaif, maudhu. Metode periwayatan itu seperti mutasil, munqatil, dan yang lainnya. Dan ilmu zarwat ta'dil ini untuk kritik dan pujian terhadap perawinya. Contohnya itu seperti memeriksa apakah seorang perawi ini seperti Abu Hurairah yang memiliki sanad yang tersambung tanpa putus. Sedangkan ilmu riwayah ini pembahasan utamanya yang meliputi interpretasi matan hadis. Konteks sejarahnya itu asbab al-wurud, sesuaian dengan Al-Quran, dan analisis logis untuk linguistik terhadap isi hadis. Topik lainnya itu yang mencakup takhrij, yaitu pelacakan hadis ke sumber asli, dan nab, yaitu kalau nab itu penelitian mendalam dan aplikasi fikih dari hadis. Contohnya itu menganalisis hadis tentang sholat untuk memahami maknanya. Nah, contohnya itu sholat seperti yang kamu lihat aku sholat dalam konteks budaya Arab saat itu, serta implikasinya bagi umat Islam modern. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan mempelajarinya. Kalau ilmu hadis riwayah itu manfaatnya membantu membedakan hadis palsu dari yang asli sehingga bisa mencegah penyebaran informasi yang salah dalam ajaran Islam. Ini tuh sama aja untuk menjaga kemurnian sumber ajaran Nabi. Tujuannya itu untuk melestarikan hadis secara akurat, membangun kepercayaan terhadap koleksi hadis seperti Sahih Bukhari atau Muslim, dan mendidik generasi ulama dalam metode transmisi yang ilmiah. Tujuan akhirnya itu untuk menjaga integritas agama dari pemalsuan. Sedangkan ilmu hadis riwayah itu manfaatnya untuk memberikan pemahaman holistik tentang hadis sehingga umat bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti etika, ibadah, dan muamalah. Ini itu untuk mencegah kesalahpahaman atau penyalahgunaan hadis. Nah, kalau tujuannya itu untuk menggali hikmah dan pelajaran dari hadis, menghubungkannya dengan realistis kontemporer, dan mendukung pengembangan ilmu fikih serta akidah. Tujuan akhirnya itu untuk membentuk pemahaman yang mendalam agar hadis menjadi pedoman hidup yang relevan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan hubungan antara keduanya. Ilmu hadis riwayah dan riwayah itu bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling terkait.
dan saling mendukung. Riwayah ini fungsinya sebagai pondasi tanpa verifikasi keaslian transmisi, yaitu riwayah. Pemahaman isi yaitu diroyah bisa salah atau berdasarkan hadis palsu. Sebaliknya, diroyah itu buat melengkapi riwayah dengan membentuk makna dan konteks, sehingga hadis tidak hanya disimpan tapi juga dihidupkan. Ulama hadis tradisional seperti Imam Bukhari menggabungkan keduanya. Ia menggunakan riwayah untuk menyebut hadis sahih, lalu menerapkannya di riwayah untuk menjelaskan implikasinya. Nah, tanpa riwayah bisa spekulatif. Tanpa riwayah hanyalah menjadi daftar kering tanpa nilai praktis. Keduanya bersatu dalam tujuan utama ilmu hadis yang membawa umat Islam lebih dekat kepada sunnah Nabi.